Jadi, oke, mari kita beranjali. Mohon ikuti apa yang Suhu ucapkan. Namo Bense释迦牟尼佛。Namo Bense释迦牟尼佛。Namo Bense释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实义。Dharma yang tiada banding, sangat mendalam dan amat halus, selama ratusan ribu kalpa pun sulit untuk dijumpai. Kini aku berkesempatan melihat, berkesempatan mendengar, dan berkesempatan menerimanya. Semoga kami semua dapat memahami makna sejati dari Sang Tathagata. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Taja Amitofo. Jadi hari ini adalah Shigwe CP, ya Shigwe CP. Kebetulan tahun ini CP ketemunya di hari Minggu, ya dari hari Minggu. Biasanya kalau Shigwe CP ketemu di hari biasa, Suhu tetap sangkong. Cuma kalau umat hari biasa nggak bisa hadir karena banyak cokang lah, cuciak lah, kuitiam lah, inilah, itulah, ya. Jadi lepai le, nah. Kak Englo, jadi kiajit Shigwe CP. Kalau di tradisi Sangka Taiwan, Zhongguo itu Kak C Qingzu, ya peringati di hari Shigwe CP. Kenapa di Indonesia ada dua perayaan, ya? Itu Supat Kongkwe, itu karena setelah Bante Asin datang, beliau juga ada konsili-konsili, kemudian lahirlah Waisak yang diperingati secara nasional. Tetapi Shigwe CP itu kalau Waisak nasional itu kan peringati 3 momen, makanya kita Trisuci Waisak. Nah, tetapi kalau Shigwe CP itu diperingati secara Mahayana saja, misalnya di Taiwan, di Tiongkok, di Medan juga ada, ini juga ada. Itu yang tradisi Mahayana. Peringatinya hanya Fotanjie, hari kelahiran Sang Buddha saja. Tapi kalau Waisak itu Trisuci, ya 3 peringatan sekaligus. Dan setelah diperjuangkan sekian lama, akhirnya baru Cekui Cani Waisak dirayakan secara nasional. Dulu tidak. Bahkan sekarang dijadikan sebagai hari libur, ya hari libur nasional. Jadi Mahayana, Buddhis Mahayana memperingati Shigwe CP. Banyak hari ini di wihara-wihara banyak yang lai sangkong lah, lai ifo lah, mengenang satu peristiwa yang sangat-sangat mengubah arah sejarah manusia, terutama umat Buddha. Tetapi kita mengetahui bahwa Shigwe CP itu foto, Siddhartha itu lahir dari Ie Laobue, rahim sulai melalui lengan sebelah kanan, ya melalui lengan sebelah kanan. Lahir yang katanya berjalan 7 langkah, ya berjalan 7 langkah. Apakah Buddha datang hanya mencari sensasi? Ije cusi iyo gong wa liao, ije cusi ie hiao tak cit po lian hua liao. Setiap kia cepo cut celui lian hua. Jadi Buddha sebenarnya datang. Apa makna simbolik di balik berbagai peristiwa-peristiwa yang sungguh sangat buat orang kagum. Ces kai gina ce cut sia iyo gong wa liao. Ikong ami wa le? Ikong ami wa tian sang tian xia wei wo du zun. Ikong kalau bahasa kerennya di atas langit dan di bawah langit itu sayalah guru para manusia dan para dewa. Ya, sayalah yang paling mulia. Bukan beliau sombong, tapi beliau memang turun ke alam manusia untuk mengajari para dewa dan para manusia. Nah, setelah kiacit poa, mui cepo,
一花每一步 tumbuh 莲花. Setiap langkah tumbuh satu teratai. Makanya langkong cipu lianhua. Nah, setiap suhu kaji ingin bahas adalah 7, makna 7, citpo saya lianhua le. Setiap langkah beliau menghadap satu sisi. Nah, sisi yang pertama adalah sisi timur. Ya, sisi timur, Tongfang. Ketika beliau tak teipo, beliau menghadap ke sisi timur. Apa yang beliau ucapkan? Saya akan menjadi penerang dari dunia. Ya. Huzo teipo ihyong Tongfang i ko milih wo tang wei sijian zuo guangming akan jadi penerang dunia ini. Nah, mengapa timur? Mengapa timur? Karena timur adalah tempat matahari terbit. Dalam banyak kebudayaan, ya misalnya dari India kuno, matahari terbit melambangkan awal kehidupan. Matahari terbit karena tadi malam gelap. Sehingga Jithau Cuk Kenga itu melambangkan kebangkitan. Melambangkan harapan yang baru lagi. Jadi ketika orang tidak semalam gelap, hari ini matahari terbit dari sebelah timur, itu membuat orang dapat melihat lagi harapan yang baru dari munculnya fajar yang baru. Maka langkah ke timur melambangkan bahwa kelahiran Buddha, Huco Cuk Siki Sekaya, bukan hanya seperti lahirnya bayi-bayi yang biasa. Ya, mesti sangat kucawalang cakui nami jeng cuk lai karena ehau oe karena ehau jia pang jia kun pang. Siwo wang kucaka ehau ne kan jia luan kun pang. Ehau si orang kala ehau si kaja ehau li jia kun luan pang di. Bayi biasa kan begitu aja ya kan? Ibo jia to si kun, bo kun to si luan, bo luan to si pang, bo pang to si amile, ya li tolong. Tapi seorang Siddhartha lahir ke alam ini, langkah pertama menghadap timur ia kawal langkah milih bahwa sudah akan muncul seorang guru yang membawa terang kebijaksanaan. Ya. Karena dunia ini penuhi dengan awija, kebodohan batin. Dunia ini penuh dengan manusia-manusia yang bodoh. Manusia-manusia yang penuh awija, kebodohan batin. Jadi, Huco bukan datang, Huco mesti lagi sesekan untuk jadi penguasa raja dunia. Ibu gihami mukjizat. Beliau tidak datang membawa mukjizat, oh lu lai paiwa kemudian uhami mukjizat mikian. Enggak. Tapi beliau datang menunjukkan jalan. Karena kenapa? Kita harus bertanya, mengapa manusia menderita? Mengapa orang kaya, sudah kaya tetap gelisah? Mengapa orang suka marah karena hal yang kecil? Mengapa hubungan bisa tahu-tahu aneho bisa rusak? Hati penuh dengan iri, kecewa, takut. Buddha datang ingin mengajarkan kepada kita bahwa sumber akar persoalan dari semua itu hanya 3. Karena Anda serakah, Anda penuh kebencian, dan Anda penuh dengan kebodohan batin. Karena batin kita gelap, kita selalu menganggap salah bahwa yang tidak kekal itu adalah kekal. Yang tidak bisa memuaskan kita selama ini dianggap sumber kebahagiaan yang tetap ada. Jadi Buddha datang menghadap timur. Buddha kalau kau milih, Buddha kau langkomi, saya datang menjadi penerang bagi dunia ini. Laksana matahari yang timbul, yang terbit dari sebelah timur. Kemudian satu kisah, ya.
Satu kisah yang mengatakan Buddha itu menerangi manusia. Contoh, kisah Jataka yang mengisahkan tentang Uruvela Kasapa. Uruvela Kasapa adalah Ugopa Kuikai, pengikut. Beliau adalah dari suku Brahmana. Ipai hamile, ipai api ya. Dia adalah seorang pertapa yang sangat terkenal, bernama Uruvela Kasapa. Bukan orang biasa. Beliau adalah guru spiritual yang sangat luar biasa, yang dalam tradisi India saat itu, beliau dengan 500 pengikutnya selalu mengadakan ritual pemujaan api. Sehingga pengikut sangat anece ya. Karena ia menjanjikan bahwa ritual pemujaan api dapat membersihkan dosa. Ya. Lu kalau lain ikut puja api, pemujaan api, katanya bisa hapus dosa, bawa keselamatan. Kasapa saat itu sangat dihormati. Banyak orang menganggap, wah ia tingkat spiritual sangat tinggi. Tetapi suatu hari Buddha datang. Ika Kasapa komi, wah ya cik tuale ukui najin. Kasapa kong, bea wah uikan ane cetu naga, hai lange. Karena dia bukan pengikut, yang Sang Buddha kan bukan pengikut Kasapa. Hanya lecok tua. Ikong be, tempat saya banyak naga yang berbisa, yang sangat berbahaya. Namun Sang Buddha tetap memilih tinggal di sana. Ketika tinggal di sana, anece naga hai Sang Buddha. Sang Buddha tetap tenang. Bahkan Sang Buddha menaklukkan itu naga. Sang Buddha kemudian Kasapa kau milih. Satu khotbah tentang api Sang Buddha terhadap petapa Uruvela Kasapa. Iko milih, segalanya terbakar. Mata kita terbakar, telinga kita terbakar, pikiran kamu juga terbakar. Jadi Kasapa waktu dengan ceramah singkat ini, Kasapa tersadar bahwa selama ini dia mengadakan pemujaan api, hanya membakar sesuatu yang di luar, tetapi tidak membakar sesuatu yang di dalam. Apa yang dibakar di dalam tuh saya milih api ego, api keserakahan. Ya, jadi kemudian karena khotbah Dharma ini singkat, padat, Uruvela Kasapa dengan 500 pengikutnya semua ikut menjadi murid Sang Buddha. Nah, jadi Buddha datang bukan hanya sekedar memberi terang di luar. Oh, huco ane keng menerangi semua tempat ini. Tapi Buddha datang bagaimana supaya Buddha menerangi walange batin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah Teji Pole, Buddha menghadap arah selatan. Kemudian Buddha mengatakan, aku layak menerima persembahan dari para dewa dan manusia. Keren gak? Sombongnya bukan main. Sombong sekali. Buddha hadap selatan iko milih, saya layak menerima persembahan dari para dari para dewa dan manusia. Kenapa beliau mengatakan demikian? Karena lambang ke selatan itu melambangkan pertumbuhan. Arah selatan itu melambangkan pertumbuhan, kemakmuran. Ya, sesuatu yang bertumbuh. Jadi setelah manusia diajarkan dari arah timur, kebangkitan. Setelah bangkit mau ngapain? Setelah sadar mau ngapain? Terus lu berbuat kebajikan. Lu mulai menanam kebajikan. Mau menanam kebajikan di mana? Makanya Buddha mengatakan, saya layak menerima persembahan dari para dewa dan manusia. Jadi kita sudah tahu menanam kebajikannya wala itu hyong, mereka-mereka yang layak diberi. Siapa yang layak diberi? Itu si ladang yang penuh dengan futian, ladang kebajikan. Ladang yang penuh dengan ketika orang cenglah itu bibit pasti huat ya. Jangan menanam di ladang yang tandus. Makanya Buddha mengatakan saya layak menerima persembahan dari para dewa dan baru
Hawalang manusia dan para dewa, caikong ketika kita mau menanam di ladang kebajikan, Buddha lah. Jadi bukan hanya Buddha, siswa sang Buddha, dan para orang suci itu dikatakan ladang kebajikan. Ya, mereka-mereka yang berlatih itu dikatakan pantas menerima persembahan. Fu Tiana, ladang yang sangat subur. Makanya kualitas luhur Buddha dikatakan Inkong. Inkong, kalau orang tak kencet, siang-siang itu Inkong. Inkong itu layak menerima persembahan. Ya, jadi baik sekarang Buddha, kalau orang Buddha persembahan, yaitu Fu Tian, ladang kebajikan. Atau dikatakan berdana kepada sangga, itu juga Fu Tian, ladang kebajikan. Misalnya menopang kehidupan spiritual dari mereka-mereka yang berarti, itu juga Fu Tian, ladang kebajikan. Nah, selain itu juga menjaga sila itu juga Fu Tian. Mempraktikkan dharma itu juga Fu Tian. Kita masih tahu kisah dari Anatta Pindika. Anatta Pindika itu siapa? Sebenarnya namanya bukan Anatta Pindika loh. Namanya adalah Sudatta. Anatta Pindika itu adalah julukan kehormatan yang diberikan kepada Sudatta. Karena Anatta Pindika, Anatta itu artinya Anatta artinya orang terantar, orang yatim, orang miskin yang tidak punya pelindung. Makanya kecok kutu. Anatta Pindika itu jikutu zangze. Coba buka Cingkang-Cing, baru mulai tasi. Buddha membabarkan Cingkang-Cing, gimana le? Anatta Pindika hoe, wihara, taman Jetawana. Taman Jetawana gitu amene jikutu yen. Jikutu jikutu zangze tosi Anatta Pindika. Gelar yang diberikan kepada Anatta, karena Anatta akhirnya orang terantar, yatim, miskin. Pindika adalah pemberi makanan yang suka menolong orang yang suka memberikan santunan. Jadi Anatta Pindika adalah seorang umat kayak pedagang yang sangat uluya. Izinnya ului. Izinnya suka menyokong kehidupan dari para Buddha dan siswanya. Dia suka berdana kepada para Buddha. Bukan hanya itu, kalau kiau-kiau lang, hamilang, ikalau kangko lang, ikalau suka kitolong ilang, ho ilang mikia cia, kang pangso ilang. Suatu hari, itia tiok Buddha, kong dharma sia, i merasa i aneh tersentuh. I merasa Buddha lah guru sejati di dunia. I sediakan hisisi Buddha ambil tempat yang layak untuk Buddha kan kia terus ya. Berjalan terus seuiteng untuk membabarkan dharma. Anatta Pindika merasa saya perlu menyediakan satu tempat yang lebih layak agar para Buddha dan para biku dapat mengajar, ya, menyebarkan dharma iutskai socai. Lalu ketemulah satu taman, aneh tua taman milik Pangeran Jeta, ya. Ini Pangeran Jeta tahu ibu kem lu ya, imai be ya. Saya Anatta Pindika kayak kong, wah kalau be ni wah kiwihara ho Buddha, ibu kem lu ya, kayak kong ya, cincai kayak kong ikong lu kalau po ini kalau yong kim, wah be ho lu lo. Cincin tuh kumpulkan kim kalau cincin po iye. Itu taman dari Pangeran Jeta, po kalau yong kim, luar biasa. Anatta Pindika luar biasa. Lu lang cai tiabo. Huco kalau ko utia. Kong wa perlu sekali wihara po yong kima. Min toala. Lu hampak ki taman Jetawana bo. Luas sekali. Pernah nggak pergi ke wihara Jetawana ke India? Luas sekali loh. Saya pergi ke sana, saya bayangkan. Anatta Pindika coki pini te ane tua yong kim ho. Apa kucai kim buane kui ya ho? Kucai kim buane kui lah, tuh kim kim hak kui lah. Ane tua ite, ipi kalau yong, jadi akhirnya
jadilah wihara Jetawana. Anathapindika sumbang ya kau Buddha. Buddha menghabiskan masa-wasa terbanyak di wihara Jetawana yang disumbang oleh Anathapindika. Jadi Anathapindika bukan memberi karena ingin dipuji, karena icai, swaloki, dharma yang diberikan oleh Buddha itu sangat dapat menolong banyak makhluk. Nah itu ladang kebajikan. Saya pantas menerima persembahan dari para dewa dan manusia. Kemudian Buddha Tesapo menghadap ke barat. Hyong Sifang, iko milih ini akan menjadi kelahiranku yang terakhir. Ukongbo. Ini akan menjadi kelahiranku yang terakhir. Jadi lambang ke barat itu melambangkan akhir perjalanan samsara bagi seorang Pangeran Siddhartha. Kenapa barat? Karena barat adalah tempat matahari terbenam. Jika timur melambangkan terbitnya cahaya matahari, maka barat melambangkan selesainya perjalanan matahari satu hari itu. Matahari kan tenggelam di sebelah barat. Jadi dalam simbolis Buddhis, barat dipahami sebagai lambang akhir suatu proses. Berhentinya satu proses. Jadi ketika Pangeran Siddhartha mengatakan ini adalah kelahiranku yang terakhir, maknanya bukan sekedar beliau tidak akan lahir lagi, tetapi lebih dalam Pangeran Siddhartha mengatakan saya di kehidupan yang terakhir ini saya akan menemukan jalan untuk mengakhiri samsara. Ikong wace tebe cepai cuci liao. Ensi tebe cepai cuci, bye-bye lah. Saya pasti akan menemukan jalan mengakhiri samsara, keluar dari samsara. Kita belum tentu, ya. Kok cepat pai cuci pun cai u cut lun hui boa. Kok ceceng pai lai cuci pun cai u keluar dari samsara bo. Kalau bawaannya kita loadingnya lambat, prosesornya nggak pernah di-upgrade, dharmanya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Dalam Buddhisme, sebenarnya penderitaan bukan hanya soal wah sakit, wah miskin. Tetapi masalahnya adalah kita terus datang ke dunia, lahir, tua, sakit, berpisah, kehilangan, mati. Lalu udah mati, lahir lagi. Tua, sakit, berpisah, kehilangan, mati, datang lagi. Jadi ini lingkaran samsara. Walang bocut ah. Mati bukan berarti kita keluar dari samsara. Kita mati hanya untuk menuju hidup yang baru. Entah jadi manusia, jadi setan, jadi anjing, jadi kucing. Ya alam setan, alam binatang. Atau misalnya di neraka, hidup di neraka. Jadi kita terus berputar di lun hui. Jadi gak mati pun itu hanya sebentar, nanti hidup lagi. Hidup pian pakai. Mungkin saja bukan di alam manusia, di alam yang lain. Jadi Buddha datang katakan, saya menghadap ke barat, inilah kelahiran terakhir saya akan menemukan jalan keluar dari samsara ini. Buddha mengajarkan, Cu Xing Wu Chang, semua hal yang berkondisi itu tidak akan kekal. Jadi langkah barat mengingatkan jangan melekat pada dunia ini. Seolah-olah semuanya akan tetap selamanya begitu. Tetapi hidup tidak harus pesimis. Tidak boleh pesimis. Buddha kalau berkekal, jadi lu mikir, aduh kalau pencok. Jadi agama Buddha bukan agama yang pesimis. Buddha hanya mengatakan, jangan melekat kepada dunia ini, tidak ada yang kekal. Tapi bukan berarti Buddha mengajarkan kamu hidup pesimis. Buddha mengajarkan kita hidup bagaimana menggunakan hidup untuk selalu berbuat kebajikan. Jin Yong Zhou Ho Su, karena tidak kekal. Kiajit juga tidak kekal, kita juga tidak tahu bisa nggak kita menyelesaikan hari ini.
Yang kekal hanya saat ini, itu pun tidak kekal. Saat ini, detik kemudian sudah berlalu. Jadi tidak ada yang kekal. Pangeran Siddhartha ilahir ki kemewahan. Itu sih kemarin kita waktu peringatan 67 tahun Sangha Agung Indonesia di Prasada Jinala kita berkata, hadir Menteri Agama. Ya. Beliau dalam sambutannya, beliau cantana, memuji bahwasanya ikong nih, wah ane peifu ah. Seorang Buddha ilahir ki istana. Ya. Hami pun uang. Kata Pak Nasruddin, hami pun uang. Tapi le, kau ane sui boa, ibo pun si kok onge kia. Ikong coba bayangkan, no kai kok onga, no kai kerajaan ya. Kalau ai hidup dengan mewah, itu kan berlimpah-limpah. Tapi kenapa seorang ini Pangeran Siddhartha, ai meninggalkan kemewahan? Nah, beliau juga memuji. Nah, ini udah terlepas ya. Ini kembali lagi, bukan kata menteri lagi. Jadi udah terlepas. Jadi Pangeran Siddhartha lahir dalam kemewahan. Ayahnya, Tiare Raja Sudodana, ingin menjadikannya raja besar karena ibu pakai kia lewa. Ini sekali kia pun tan kau jinku lewe. Bo pakai kia. Jadi calon, sebenarnya dia adalah calon raja. Pin ong ya. Makanya sile, wah ini petapa kalau ramal lewa. Cuan India iko ini kayak gina le, apa sih jah hebat lang ya. Lebih kurang begitulah kalau bahasa awamnya. Ikong icinya hebat, bahkan lebih hebat dari raja. Bahkan jadi petapa cuisut kayak, wah papa tiap lo cekong ya. Siang mah, lu lang kalau kong lang kia siu cut kayak mia cekong ya. Jin yong cui ya, cincai pokoknya tapo lah. Mai cap kong isi ancoa pokoknya kayak ki. Ya, kayak buku gua naik mesti yen, kau cai bye ku lah. Ya, Jin Yong kiwi harap 4 musim hoi, supaya imengki gua kau siang khawatir ini 4 kejadian. Kan petapa kan kong, kalau khawatir 4 kejadian, lahir tua sakit mati, pasti ikut kayak dia kayak kong nggak colo kayak kuai ki istana, kayak 4 musim istana, hoi ki istana, hami, kwa hami,享受 hami kalau自己是dia。无注意是早出去啊，第一摆出去时咧，看到一个人安尼蒙古啊，头毛到白，呀，人家安尼蹲啊，因为朋友讲你哈忙来，朋友甲讲咧，这就是他妈说讲咩？呀。第一摆出去咧，看到安尼人，因为拄人因为朋友讲你是蛤蟆诶，因人甲讲咩咧？你是老人诶，讲后摆甲老人会变老诶，就点去。第二摆出去咧，看到人破病身躯安尼烂讲问伊你是蛤蟆来？做咩事伊安尼款？多紧袂做啥物？朋友甲讲，都是破病人讲甲老人后摆会破病，甲老人会破病，伊本点。第三摆出去看到咩咧？死人mayat。朋友甲讲，后摆人甲来死看到这个peristiwa是咧，wah, kemewahan istana menjadi rapuh ki pikiran.想咧，人归水后摆会老，si mulai prosesor mulai jalan Wah, kalau aneh kuana,因为老兵istana kan, lawe dia singkirkan, oke?破病bisa可以看到，死apalagi, ya kan? Ki istana lah bin lawe lah, 破病啦，死啦，kalau bisa可以看到，这出kan gua kau 看到lawe lah, 破病啦，死啦，wah, mulai prosesor mulai jalan ikon, wah, gua nai langkui sui apa pun变老，apa pun 也变老。人归健康归sehat apa pun
Pope. Langkui hoa apa pun berpisah. Lang ancor puna, zong ziji IC. Kemudian itu si tiam sio le, akhirnya ya, ziji si, ikut khadio petapa. Ini petapa kayaknya aneh tenang, aneh damai. Kayaknya aku aneh bijak. Ikhualio ile, kaki kong, likui istana. Ya, ho cai lah. 好彩一看到啦，kalau bo tongkin我諗在吹haman做老師. Ya, jadi inilah Barat. Jadi Barat mengajarkan bahwa hidup tidak kekal, jangan melekat, bahwa kesadaran segala sesuatu akan berakhir. Mesti ho walang kia, tetapi untuk ticai walang. Hiduplah lebih bijaksana. Ya, carilah sesuatu yang tidak hancur oleh waktu. Tidak hancur oleh waktu amile itu si kebijaksanaan dan pembebasan. Walang ai cui pembebasan bari walang ai keluar dari samsara. Tongkim walang uwe, walang kue kalau itu si sementara bocia betahan selamanya. Ya, jadi Sabjitian PEG, IJISA. Oke, satu lagi. Nanti Sabtu kita lanjutkan. Jadi yang keempat adalah beliau menghadap ke utara. Kemudian Pangeran Siddhartha mengatakan, aku akan menjadi yang tertinggi di antara semua makhluk. Langkah ke utara melambangkan kemuliaan spiritual yang paling tinggi. Ya. Kemudian kenapa Pangeran Siddhartha mengatakan saya akan menjadi yang tertinggi di antara semua makhluk? Ini bukan soal kesombongan. Lu langkah ikiyo, ketika Sang Buddha bertahun-tahun Sang Buddha duduk mencari pembebasan. Kemudian hari-hari sebelum mencapai pencerahan sempurna, beliau duduk di bawah satu pohon bodhi yang sangat besar di Bodh Gaya. Beliau membuat satu tekad, ya, walau kulit, urat dan tulangku yang tersisa, selama saya belum mencapai pencerahan sempurna, saya tidak akan meninggalkan tempat ini. Ihwat guana. Selama awe awe mencapai pencerahan sempurna, tidak akan meninggalkan itu pohon bodhi tempat bersama dia. Pada malam itu muncul apa? Muncul marah. Dikatakan sehari sebelum beliau mencapai pencerahan, itu muncul marah. Marah ambil, Saibo. Setan penggoda. Kuatyo, sekai Pangeran Siddhartha cekia peng meditasi le ilang cahaya ini mulai gejala-gejala ya. Mulai gejala-gejala iai mencapai pencerahannya. Ilang kai goda. Teipai lah itu siamile ancaman. Ya, dikatakan bahwa pasukan marah dari langit membawa amile berbagai senjata, ico badai, ico api, ico jinya kongpu esia. Jinya menakutkan suara. Dunia saat itu berguncang karena pasukan marah kalau wikin Pangeran Siddhartha. Tetapi Pangeran Siddhartha tampuk kia pun bawa. Batinnya tetap diam karena tekadnya amile, selama saya belum mencapai pencerahan saya tidak akan meninggalkan tempat ini. Toi beti oleh pasukan marah yang kedua datang dengan apa? Datang dengan apa? Datang dengan cara lain, dengan amile godaan. Ya. Igyasui cabo, semua yang penuh indah, yang orang ini ya panca indah suka kuai, suka tie, suka ya inilah sui cabo. Kalau tongkim ini drako CEO racin gitulah, sui cabo yang tahu tapo. Kalau culai lah tapo bola, ini Buddha kan tapo. Itu si cabo kalau culai ceng sui tiabu ya semuanya begitulah.
Tetapi seorang Pangeran Siddhartha tidak tergoda. Ya, karena beliau sudah melihat semua kenikmatan dunia ini hanya bersifat sementara. Ica itu mikir kalau ke kan, datang pasukan Mara ketiga. Mara ketiga yang hamile, yang cekai serangan yang sangat halus tuh si hamile, ibangkitkan keraguan. Ikong nih, apa itu kalau mencapai pencerahan, emang hama yang jadi saksi? Siapa yang menjadi saksi kalau kamu mencapai pencerahan? Ya, hisisi isu sianela. Emang lu jadi sepeng semedi senghut. Emang hamang jadi saksi. Lu cincin senghut. Imara kong sang Buddha nekwan. Kong Pangeran Siddhartha nekwan. Pangeran Siddhartha saat itu tidak marah. Beliau tidak berdebat. Beliau tidak membalas. Beliau hanya giatsulai tangan kanan kemudian menyentuh bumi. Tong cele te ya. Ya, tong celete. Beliau katakan bumi akan jadi saksi dari kebajikan, dari pengorbanan, dari welas asih, dan dari paramita yang telah saya sempurnakan berkalpa-kalpa kehidupan. Jadi ilai mesti keco ekspres ya. Buddha laile kehidupan terakhir tidak ekspres. Beliau sudah menyempurnakan paramita-paramita. Jadi bodhisattva berkalpa-kalpa lewe. Ibalu lai sempurnakan itu. Kalau hanya giasi cap gonie sikana, ijizap kau hui meninggalkan keduniawian. Kalau hanya jizap kau hui kesi cap gonia, bocai lah, bocai. Ini mesti karena kui cap nilai siu heng aja. Isi berkalpa-kalpa lai siu itu paramita lewe. Jadi ketika sang Mara kayak kong, emang lo kalau mencapai pencerahan sih, siapa jadi saksi? Itong bumi. Iko amile, bumi akan menjadi saksi dari kumpulan paramita yang saya sudah kumpulkan selama kehidupan yang tidak terhitung. Ya, nah saat itu ini setan penggoda kalah. Bukan karena dihancurkan, tapi karena tidak punya lagi kekuasaan atas batin Pangeran Siddhartha. Jadi pada malam itu dikatakan setelah digoda oleh pasukan Mara sebanyak 3 kali, Sang Buddha mencapai pencerahan sempurna. Jadi Buddha tidak menjadi paling luhur karena dia mengalahkan dunia. Tetapi Buddha menjadi paling luhur karena beliau mengalahkan dirinya sendiri. Bukankah beliau mengatakan, dalam Dhammapada bukankah beliau mengatakan yang paling, walaupun seseorang menaklukkan ribuan musuh di medan perang, lebih mulia orang yang menaklukkan dirinya sendiri, ya enggak? Di Dhammapada ada enggak? Bukan paling mulia mereka yang menaklukkan ribuan musuh di medan perang, tetapi lebih mulia mereka yang mampu menaklukkan diri sendiri. Jadi kalau misalnya kita itu kadang aikia pelatihan diri loh, aikia siuheng loh, banyak godaan-godaan yang datang, banyak godaan-godaan yang datang. Lu aiki kayak kebajikan, kalau kecil godanya kecil, kalau besar godanya pasti besar. Itu sudah pasti lah. Kalau lu hanya itu godaannya kecil, kalau lu bukan ya. Tapi ada godaan. Tapi kalau lu tekadnya sudah besar, wah itu godaannya pasti besar. Mungkin juga datang 3 godaan. Misalnya, ya tiba-tiba ada yang, wah aiki kiacut kayak lo misalnya. Godaan pertama tuh si Amire, tadi datang setan Mara yang dia ambil senjata-senjata. Ciptakan badai, ciptakan badai, angin. Terus si Amire, ini pasukan Mara yang pertama tuh si Amire, orang tua. Ya, kalau ciptakan badai, lu kok aneh-aneh, lu aneh-aneh, lu berbakti ya, lu haus sunat aneh-aneh, itu godaan pertama. Itu namanya pasukan Mara yang pertama, ciptakan badai, dunia berguncang. Wah,
bisa bo berbakti yo, berarti suhu kalau tu si puhau kia lah, puhau. Itu berarti suhu kalau tu si amile anak yang tidak berbakti, ya enggak? Karena kita selalu mengatakan, lu kalau aneh ya, tanu berbakti ho, lu aneh-aneh lu, masa bo kasihan wai papa mama, berarti suhu kalau bo berbakti ya lo. Kalau suhu kalau berbakti ngapain lagi? Kita menganggap sangga adalah perpanjangan tangan dari Buddha, ya enggak? Yang membimbing umat manusia di dunia. Oke. Kemudian dipatahkan pasukan marah yang pertama. Pasukan marah yang kedua tuh siapa milih? Tamami. Cabo sui, tapo yen tau, mulailah. Tei kai cao bejitแล้วกัน teji kai cao, kai xiao แล้ว啦 kai xiao. Ayo, 青菜啦，青菜。無講愛那款時間，別青菜啦。Cek kau nek kon cincai yo, cincai pokoknya kayak cut. Itu pasukan marah, mulai haluk kwa duniawi mikia. Duniawi mikia tu siapa milih? Ayo, tangki cut ke lah, tan laubine karena lemkeng, karena ini gua kau ane ce hongkeng, masak leh kilabin, gua kau ane ce secui masak leh kilabin. Itu pengkui kayak secui ya. Tolong kasih suiwa, cepeng sekarang gue kasih cuy ya, cinse, walang secui cinse, ya, dipatahkan. Nah, yang ketiga datang pasukan marah yang ketiga, terus yang milih keraguan si kadang walang kaki, mencai kian juga, waya bo gao, waya bo chongbeng, wah kami pun behiau, wah karena wah, bo sangka su BDS ane kan si liao lah. Ya, wah ya behiau ini behiau itu, wah kalau kong lah, het sekarang lu kong ya, wah ya bo sangka het sekarang lu kong ya, het sekarang cap kau ni jeng pun behiau hami bingbe bo, cap kui ni jeng pun behiau hami, hi si le, wah pun bo xiao teng pokoknya xiao ai kia to si cumpai lah. Mi kia si bamban kia lai si bo. Emang lu kalau awe jip lang ke teng si lu kalau ehyo. Zu bui ko chao hui ta go. Si bo. Kalau si, jadi kalau si marah lai setan penggoda. Su cuma bahas sampai ke arah mana ini? Arah mana? Utara, karena kita hidup di Medan Utara. Ya, Sabtu Su akan lanjutkan ke kemana yang belum? Kemana yang belum? Utara leo, kemudian atas, bawah, dan langkah ketujuh muncul teratai. Ya, jadi sampai di sini karena sikan bocah kita akan doa dedikasi. Mari kita beranjali dengan pahala kebajikan dari berbagi dharma dan mendengarkan dharma pada hari ini. Kami dengan penuh ketulusan mendedikasikan seluruh jasa kebajikan ini. Semoga terlimpah kepada semua makhluk hidup tanpa terkecuali. Kepada diri kami, kepada keluarga, orang tua, sanak saudara, dan sahabat kami semuanya. Semoga semuanya dianugerahi umur yang panjang, kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kebijaksanaan. Kami juga penuh hormat mendedikasikan seluruh jasa kebajikan ini kepada guru-guru spiritual kami, para pembimbing dharma yang dengan welas asih menunjukkan jalan yang benar. Semoga mereka dianugerahi umur panjang, kesehatan, kekuatan tekad dan semangat, serta kebijaksanaan yang terus bersinar agar dapat lama menetap di dunia ini, memutar roda dharma tanpa rintangan, dan membimbing semakin banyak makhluk menuju kebebasan dan kedamaian. Kami juga mendedikasikan kebajikan ini kepada seluruh yang cincai cu kami, kepada semua makhluk yang memiliki hubungan hutang piutang karma masa lalu dengan kami, kepada para leluhur, orang tua, sanak saudara dan sahabat kami, kepada anak-anak yang tidak berjodoh dengan kami, kepada seluruh calon bayi yang tidak sempat terlahir ke dunia ini baik karena keguguran maupun sebab lainnya, kepada semua makhluk yang menderita di 3 alam yang rendah, kepada semua makhluk yang berdiam di sekitar kami,
maupun di seluruh penjuru alam semesta, serta kepada semua yang telah terlebih dahulu meninggalkan dunia ini. Semoga mereka semua dapat melepaskan kemelekatan dan ikatan kebencian, meninggalkan penderitaan dan segera terkondisikan ke alam yang lebih bahagia. Semoga mereka yang sedang menderita akibat sakit dan penyakit segera berjumpa dengan obat yang tepat, kondisi yang tepat, dan orang-orang yang tepat sehingga memperoleh kesembuhan, kekuatan batin, dan kesehatan. Semoga semua makhluk yang belum melangkah ke jalan Dharma segera terbuka kebijaksanaan dan pandangan benarnya, tergugah hatinya untuk masuk dan berlatih Dharma. Dan semoga mereka yang telah berada di jalan Dharma semakin mantap keyakinannya, tekun dalam praktik, serta bersama-sama menjaga kelestarian berputarnya roda Dharma. Semoga seluruh penghuni dunia ini pada umumnya dan tanah air Indonesia pada khususnya hidup dalam keharmonisan dan toleransi, saling menghormati, bersama-sama menjaga alam dan habitatnya dengan penuh tanggung jawab, sehingga dunia ini menjadi tempat yang lebih damai, lebih aman, dan membawa harapan, serta terhindar dari bencana dan malapetaka. Kami juga mendedikasikan kebajikan ini kepada para dewa pelindung Dharma dan para dewa bumi yang senantiasa menjaga melindungi kami serta wihara cita kusa santi sehingga seluruh aktivitas Dharma dapat berjalan dengan baik, dengan lancar dan penuh berkah. Semoga semuanya senantiasa bersukacita dalam Dharma. Semoga semua makhluk memiliki kebahagiaan dan sebab-sebab kebahagiaan. Semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan dan sebab-sebab penderitaan. Semoga semua makhluk tidak pernah terpisahkan dari kebahagiaan sejati. Semoga semua makhluk berdiam dalam keseimbangan batin, bebas dari ketidaktahuan, kemelekatan, dan kebencian dengan pokok ajaran yang telah kami dengar dan pahami dengan benar, serta diilhami oleh meta dan karuna yang mendalam. Semoga kami mampu membersihkan kegelapan batin semua makhluk, mempertahankan, mengamalkan, dan menyebarkan ajaran Buddha untuk waktu yang sangat panjang. Semoga semua manusia dan bukan manusia mampu menyingkirkan kondisi yang merugikan dan menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk mempraktikkan jalan-jalan yang paling luhur dalam kehidupan ini dan selanjutnya, serta tidak pernah terpisahkan dari jalan benar yang dipuji oleh para Buddha. Dengan himpunan kebajikan pada hari ini, semoga dalam semua kehidupan kami dapat bertemu dengan jalan yang paling unggul, lengkap dengan seluruh tahapan ajaran Guru Buddha, hingga tercapai kepudaan sejati kami, dan kami mampu membimbing semua makhluk yang masih dibutakan oleh ketidaktahuan. Kapanpun kami berupaya merealisasikan kendaraan yang terunggul melalui praktik Dharma, semoga para pelindung Dharma senantiasa membantu kami, dan semoga samudra keberuntungan menyebar ke segala penjuru. Semoga semuanya berbahagia pada awalnya, berbahagia pada pertengahannya, dan berbahagia pada akhirnya di dalam Buddha Dharma. Sadhu, 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 sabesata bawantu sukitata, gate-gate, para samgate, bodhiswaha, yen iche zongsen li ku tele. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Amin. 我们向佛心上的心。Kami mengajak semuanya kembali mengikuti peringatan, ya bukan perayaan, peringatan Waisak yang diadakan pada tanggal 30 Mei. Pai La Ame La Tiam, kita akan Chuanten Ifo, ya. Kemudian tanggal 31 Mei minggunya jam 9 bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia kita berkesempatan melakukan donor darah. Jadi tolong sebarkan berita baik ini, ajaklah lebih banyak mereka-mereka yang belum berkesempatan mendengar kabar ini. Semoga semuanya bisa bersama-sama menebar kebajikan. Ya, cekai langco, hosu, bokau untuk ta sekai paisu. Ya, jadi walang le hosu to ai cinyong cece lang lai co. Walang balu enetalkan sekai tongkim cinya ce boho etaiji. Soi walang ai huat cekai guan, cut cekai lan. Ya, walang cinyong cio lang lai co hosu. Balu walang ya zainan segala bencana walang ekai puak cao.
ekai puas seiki. Ya, semoga benar-benar tercipta perdamaian dunia. Amitofo. Soha